Engkau dekat. Mana nih permintaan? Iya. Ntar dulu kita mengaturnya dulu lah kayak ini. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kita menyambung yang lama kada kita baca sebelum puasa kemarin, masalah ilmu fikih. Itu kita kembali di sini mengaji, membaca kitab Fathul Qarib. Insyaallah bulan puasa ini mudah-mudahan bisa full membaca kitab Fathul Qarib ini insyaallah. Jadi kita menyambung yang kemarin, ulun pakai akun yang ini insyaallah. Mudah-mudahan ini manfaat insyaallah. Sampailah kita kepada bab di mana bab ini masalah hub, insyaallah menyapu hub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun wal mashu ala khuffaini zaizun. Bermula kata musannif ini satu pasal pada menyatakan menyapu atas khuf. Khuf itu perlu kita ketahui bahwasanya khuf itu ialah sepatu yang kuat yang biasa dipakai orang di musim dingin. Kalau kita mengenalnya itu seperti misalnya apalah bahasa kita tuh sepatunya apalah pemain kumpo lah. Supaya hostnya berdua tuh kayak apalah ulun bingung juga kan. Ini mengaturi nang hostnya ini nah ulun bingung. Jadi ya minta naik ya. Kalau yang mau naik minta naik ya biar ada di atas bagus. Jadi yang yang mau olah dua tuh ulun kada bisa kayak apalah. Bisanya kayak ini aja ulun. Nah kayak ini bisa kayak apalah orang mau olah dua aja biar kayak itu adalah yang minta naik ya, dia naikkan aja kata bapak. Karena kan mudah kalau mau bertanya anak langit sambil mengurus itulah. Cuma bila naik di mute aja dulu karena kita membaca kitab dulu lah, membaca kitab nanti habis itu pertanyaan. Kita menyambung yang kemarin, yang bulan-bulan kemarin.
Faslun ay haja faslun wal mashu ala khufaini zaidun. Bermula menyapu dua khuf itu hukumnya adalah boleh, ujar Sidin. Pil wudu'i, di dalam masalah berwudu. Jadi orang berwudu itu ada dalam keadaan bersepatu, pakai sepatu dia. Jadi kalau orang itu bersepatu, sepatunya kada seperti bang, tapi sepatunya seperti pemain Cina tadi. Nggih. Nggih. La fi ghusli fardin au naflin, tapi tidak boleh menyapu sepatu itu di dalam keadaan kita itu mandi wajib kah atau jadi kita tuh mandi sunat. Jadi seperti itu Jasidin. Dalam artian kalau kita mandi sunat, mandi hari raya kah, mandi Idul Fitri tadi, atau mandi gerhana matahari, mandi macam-macam, pokoknya mandi sunat itu kada boleh. Artinya disapu itu, apalagi mandi wajib saja itu kada boleh. Yang boleh itu ketika kita mengganti wudhu saja. Dalam artian kalau berwudhu sepatunya tidak dilepas itu boleh. Yaitu khuf namanya tadi, itulah. La fi ijalatin najasatin, dan tidak boleh juga pada menghilangkan najis. Misalnya di kakinya itu yang dipasang sepatu tadi itu ada najisnya, maka kada boleh di situ. Kada boleh kita di situ menyapunya, tapi langsung kita tuh dilepas kalaunya ada yang seperti itu. Tolong yang naik nanti di mute aja lah anunya sampai selesai kita membacakan ini, nanti baru pian membuka kita membaca kitab. Kalau ada kitabnya buka halaman 75, yaitu di kitab Fathul Qarib. Yang punya kitab silahkan dibaca, dibuka kitabnya Fathul Qarib. Fathul Qarib dibuka, yaitu halaman 85. Kita sama-sama ngaji dulu, nanti sama-sama kita muzakarah. Sama-sama muzakarah, insyaallah. Tahu nggak kalau bahasa abang ikut lab gitu? Walau ajnaba aw adamiyat rijluhu fa'arada al-masha badalan anil ghusli rijli alam yajidin. Apabila seseorang itu misalnya tadi kan kada boleh menyapunya itu orang itu nang junub, kada boleh. Artinya seperti ini, orang yang mandi, orang yang dalam keadaan junub kan harus mandi seluruh tubuhnya. Ternyata dia memakai khuf, bolehkah disapu di khufnya itu tidak boleh. Atau mandi sunat itu kada boleh juga disapu di khufnya. Yang boleh itu cuma mengwudu saja. Atau benajis. Nah kalau benajis itu harus dilepas. Atau junub itu harus dilepas. Artinya dibersihkan. Nah, dibersihkan, dilepas sepatunya. Kada boleh dia itu bahasa kita menyapu di situ sebagai pengganti mandinya tadi itu. Nah, itu menutupi daripada mandinya. Kalau dia pakai sepatu, kada boleh. Seperti itulah. Nah, jadi perlu kita ingat bahwasanya khuf itu adalah sepatu yang menutupi bagian kaki kita sampai mata kaki kita. Itu khuf namanya. Ya anggaplah sepatu sekarang ini, sepatu kulit lah. Sepatu kulit. Kalau orang bahari kan seperti itu, sepatu kumpo itulah, film kumpo. Bisa lah biar melihat film kumpo. Nah, seandainya seorang itu kakinya berdarah atau dia junub, maka orang itu Jasidin kada boleh orang menyapu di atas itu khuf tadi, harus dilepas. Lam yajzi Jasidin, kada mencukupi Jasidin. Bal buda minal ghusli Jasidin. Dan mestilah dia daripada membasuh tadi Jasidin, membasuh batisnya tadi. Wa asara qauluhu jaijunana ghuslir rijlaini abdalu minal masi. Dan Jasidin mengisyarat oleh musannif bahwasanya menyapu batis kita dan pakai sepatu itu Jasidin hukumnya boleh, tetapi yang abdal tetap Jasidin itu adalah dibasuh, disapu, dibasuh tadi. Jadi kalau kita baudu dengan syarat memakai khuf tadi, dengan memakai sepatu tadi, itu menunjukkan boleh saja Jasidin menyapu di atas khuf tadi, tapi kan ada syaratnya lah, jangan asal sapu-sapu aja. Itu ada syaratnya kita menyapu tuh, bukan sembarangan menyapu. Oh ya, ada Maryamnya di sini. Masyaallah. Terima kasih Maryam. Sudah sampai kiriman pian. Masyaallah, terima kasih untuk berbuka puasanya. Terima kasih Maryam. Masyaallah, barakallah. Sapina menaik ke Sapinatun aja. Kalau naik, kalau pakai kitab bagus. Kalau pakai kitab, kitabnya halaman 86. Seperti itulah.
Jadi Kak, terima kasih Maryam sekali lagi. Nah kirimannya terima kasih sampai sudah kepada ulun. Masya Allah, tabarakallah Maryam. Masya Allah. Inge, terima kasih Maryam. Sudah sampai kirimannya. Inge, badai bingka. Tahu apakah lagi belum dilihatkan dengan ulun? Baru dilihatkan wadai bingka, orang mengantarnya. Masya Allah. Nah, terima kasih banyak kiriman buka puasanya. Masya Allah Maryam. Masya Allah. Terima kasih. Jadi kalau orang pakai khuf, pakai sepatu tadi, berwudu itu kan ada syaratnya. Kita Fathul Qarib. Nggih, Fathul Qarib kalau yang tebal, bajuri itu halaman 87, 83. Kalau yang dahulu. Kalau yang dulu 83. Kalau yang sekarang kan beda sekarang. Nggih, seperti itulah. Jadi seperti itu. Jadi menunjukkan Jersidin bahwasanya menyapu sepatu itu hukumnya boleh. Hukumnya menyapu khuf tadi, namanya khuf lah sini. Tetapi membasuhnya itu lebih abdal sebenarnya Jersidin. Wa inna ma yajuju masul khufaini li ahadihima la li ahadihima faqat illa ayyakuna faqidal akhar Jersidin. Ukhra atau bukan akhar lah. Jersidin bahwasanya boleh kita menyapu itu dua khuf tadi kada boleh sebuting aja kita sapu. Sebuting kita sapu, sebutingnya kada boleh. Kecuali orang itu mempunyai kaki cuma satu saja. Maka dia boleh menyapunya cuma satu. Yang satunya apa disapu, kada ada kan. Khair, terima kasih. Nah, itulah itu Jersidin kecuali kakinya satu saja. Baru boleh orang itu menyapu dengan sebuting tadi. Jadi kalau menyapu, nyapu keduanya. Jangan satu. Menyapu itu bahasa kita lah. Ia mengusap bahasa kita tuh. Kalau menyapu itu mengusap sepatu, baudu tadi kalau orang yang pakai sepatu tadi. Tapi kena ada syaratnya lah, jangan asal-asalan. Ila ayakuna jasidin pakidal ukhra, kecuali orang itu tidak mempunyai itu khuf kaki satu atau sepatunya kada sebuting. Bisalah sati saraita dengan 3 macam. 3 macam Jersidin syaratnya kita itu menyapu dengan menyapu mengganti baudu tadi kada membasuh batis di sepatu tadi itu kecuali dengan 3 syarat Jersidin 3 syaratnya. Yang pertama ayab tadi aisahsu lubusuhuma ba'da kamali taharati kalau gasala rijlan wa albasa khuffaha summa fa'ala bil ukhra kadzalik lam yakfi walau ibtida'u basahuma ba'da kamali taharati summa ahdasa qabla wusulir rijli quddamal khuffi lam yazil mashu Jersidin. Nah, syaratnya menyapu itu yang pertama Jersidin bahwasanya memulai oleh seseorang memakai keduanya itu khuf sepatu tadi ba'da kamali taharati sesudah sempurna itu bersucinya. Ya, sudah bersih bersuci dulu kita berudu dulu baru kita memakai khuf. Berudu dulu baru kita memakai khuf. Satu lah. Kalau gasala rijlan wa albasaha. Seandainya seseorang itu cuma membasuh saja. Membasuh khuf saja. Orang itu membasuh khuf kada baudu, lalu dipakainya, atau ada sah kita menyapunya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau gasala rijlan wa albasa khuffaha, summa fa'ala bil ukhra kadzalik lam yakfi. Nah, jadi syaratnya menyapu kita itu khuf tadi harus bersuci dulu, baudu dulu. Selesaikan baudu baru kita pakai sepatu. Bila kita memakai sepatu dalam keadaan bersuci, nah nanti batal wudu boleh di sepatu itu kita menyapunya. Nah, itulah itu syarat yang pertama. Jersidin. Yang kedua, harus jelas. Walau ibtida'al lubsahuma ba'da kamali taharati summa ahdasa qablal wusulir rijli kudamal khufan lam yajzi masuk. Seandainya tadi seperti tadi, kita ini berudu sudah. Lalu kita memasang sepatu. Memasang sepatu kita itu nah. Pasang sebuting batis. Masuk sudah ke dalam sepatu. Habis itu pasang yang keduanya. Nah yang kedua inilah, lihatkanlah. Yang kedua nih, sebelum tumit kita ini sampai
ke alas sepatu ini. Nah, sebelum tumit kita sampai ke alas sepatu, plak, sampai ke bawahnya itu, kita takantut, takantut. Belum sampai tumit kita ini sampai ke bawah sepatu, maka itu dilepas lagi hopnya. Karena kada boleh kita menyapu di atas itu. Paham Bian? Ya, 2 macam tadilah. 3. Yang pertama yang sah itu apabila kita memakai sepatu dalam keadaan habis berwudu. Sempurna kita memakainya, itu nanti kalau berwudu batal kada perlu dilepas sepatunya, langsung diusap di atas sepatunya boleh. Yang kedua, apabila kita itu membasuh batis saja, kita basuh batis hendak memakai sepatu, lalu kita pakai sepatunya tanpa wudu, tidak boleh kita itu menyapu nanti kalau berwudu kada boleh langsung menyapu di atas sepatunya aja, mengusap di atas sepatunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini berwudu sudah, berwudu pasang batis sebuting ke sepatu tadi. Pasang sebutingnya sepatu tadi. Ternyata tumit kita ini belum sampai lagi ke alas sepatu seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Atau hendak menculup. Sebuting sudah ada terpasang. Sebutingnya belum lagi terpasang. Maka sebuting ini sebelum terpasang, hendak menculup, hendak memasang sepatu, itu batal. Maka itu kada boleh mengusap nanti. Kalau berwudu. Jadi walhasil. Berwudu pakai sepatu itu, boleh mengusap di atas sepatu itu, orangnya harus ketika memasang sepatu itu dalam keadaan sudah berwudu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Yang mau naik silahkan naik aja dulu, karena kita tanya jawab. Itu yang pertama syaratnya lah. Yang kedua syaratnya ujar Sidin. Andangan hadir ini masalah tabarakallah. Ini biar aja 2 orang ya itu apa kamu. Yang kedua syaratnya ajar Sidin. Syarat kita boleh menyapu bahwasanya berwudu itu di air sepatu tadi. Ya minta naik kalau naik ke kanan nanti kita mujakarah lah sama-sama. Rindu masyaallah. Wa ayyakuna khuffani satiraini itu lil mahalil ghaslil fardi minal qaddamaini jarsidin bi ka'baihima jarsidin. Yang kedua syaratnya bahwasanya sepatu itu ujar Sidin menutupi bagi tempat yang fardu yang kita basuh waktu berwudu. Jadi kita itu sepatunya tuh benar-benar dalam keadaan menutupi seluruh anggota yang wajib kita basuh di batis itu. Jadi dari bawah sampai ke mata kaki itu benar-benar tertutup di situ. Nah, itu benar seperti itu. Ujar Sidin. Bahwasanya syarat yang kedua bahwasanya itu adalah bahwasanya menutupi bagi tempat membasuh yang fardu daripada qaddama ini dua kakinya dan sampai kepada bikabaihima yaitu dengan 2 mata kakinya. Nah, itu. Jadi sepatunya bujur-bujur sampai ke mata kaki kita. Ya sepatu kita tuh jangan sampai mata kakinya tuh kada tertutup seperti itu aja sudah. Seperti itulah. Palau kana duna ka'baini almidarasi. Seandainya adalah 2 khuf, 2 sepatu tadi di bawah daripada 2 mata kaki. Seperti jersidin apa itulah. Apa kita itu menyambat itulah apa itulah. Nah, iya pokoknya sepatu yang di bawah lah, di bawah daripada mata kaki itu seperti apa lah bahasa kita tuh. Mun midras itu apa bahasanya lah. Kalau bahasa kita itu midras itu apa bahasa kita lah. Kalau bahasa Indonesianya tuh ya pokoknya sepatu yang mata kakinya kada tertutup ya seperti kita sehari-hari yang sekolah itu nah kada tertutup kalau ada khuf itu lam yakfil masu alaihima maka kada cukup jersidin kada sah menyapu atas keduanya itu. Jadi syarat khuf itu memang harus tertutup.
Tertutup artinya mata kaki kita itu, sepatu tadi. Wal muradu bisa tirihunna al-hailu la mani'ur ru'yati. Jadi sini. Bermula maksudnya menutup di situ, menutup tadi kan, syaratnya khuf tadi harus menutup mata kaki dan bagian batis kita tadi, yang wajib dibasuh waktu berwudu tadi itu waktu tertutup. Itu jarsidin, maksudnya wajib tertutup itu bukan berarti tertegah daripada dilihat. Artinya bisa aja dilihat. Kalau sepatunya itu misalnya seperti apalah seperti ya kalau dilihatlah batis kita. Itu jarsidin arti menutup itu maksudnya mendinding itu bukan berarti menegah kita daripada melihatnya. Artinya bisa jadi sepatu itu yang tembus itu seperti misalnya sesuatu yang bisa tembus saja melihat kaki kita tapi meliputi akan batis kita. Berarti itu. Wa ayyakuna saturu min jawanibil khuffaini la min a'lahuma. Dan bahwasanya yang menutup itu adalah dari samping-sampingnya. Nyata itu sudahlah bukan dari atasnya. Kalau dari atasnya boleh aja kelihatan maksud sidin itu. Kan atas sepatu terbuka karena landau kita, karena betis kita. Itu boleh aja kelihatan. Boleh aja kelihatan. Yang penting jarsidin di sisinya itu yang tertutup. Nah itu kalau kita hendak berwudu pakai sepatu tadi. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga syaratnya. Kayaknya sampai ketiga aja syaratnya Nena dulu. Sakit lakungan ini. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Dan bahwasanya memungkinkan itu dua khuf tadi kita itu dipakai untuk terus-terus berjalan atasnya tadi. Nah, jadi dalam artian kuat. Dia itu kuat. Barangnya tadi, sepatunya itu harus kuat. Khufnya tadi itu kuat. Jadi sidin. Khufwan muza, ya mungkin muja maksudnya lah. Muza itu midras lah. Itulah mungkin maksudnya muja maksud pian tadi lah. Muja itu ulun kada tahu muzah. Iya, muzah itu beda. Muzah itu beda. Muzah itu kelihatan apa namanya? Kelihatan apa itulah? Kelihatan mata kakinya itu. Nya kelihatan lah. Dua mata kakinya. Jadi berbeda. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyaliha litaradu di musafirin fi hawaijihi. Karena berbulang baliknya atau pulang perginya seseorang pada waktu musafir, pada menunaikan hajat-hajatnya, min haktin daripada jarsidin turun, watar halin dan jasbatir halin lah. Dan jarsidin orang itu turun naik bahasa kita itulah. Mampu dia itu turun naik. Nah, turun naik kemana ke sini ke sana tuh jarsidin. Khufnya itu harus seperti itu. Wa yukhadhu min kalamil musannif tauhuma qawyaini, dan diambil daripada perkataan musannif. Jar musannif tadi artinya kuat tadilah. Apa namanya khuf tadi harus kuat berjalan, akan turun naik itu maksudnya kuat keduanya. Bihaisu yamna'ani nufudal ma'i. Jarsidin kuat itu sekira-kira jarsidin menegah akan keduanya tadi, akan tembusnya kedua air tadi. Keduanya itu akan air. Artinya supaya jangan kada tembuslah bahasa kita tuh apa, karena air itu kada rusak lah bahasa kita. Yang kuat, nah itulah menahan ada bucurnya banyu tadi. Muzah itu muzah kurang lebih karena muzah, tapi kalau yang muzah kan ada yang misalnya nangkoknya kelihatan. Itu muzah namanya lah, muzah orang nyambat lah. Kalau bahasa kita ya sepatu biasa aja. Wa yustaratu aidan tahuratuhuma. Jarsidin disyaratkan pulang keduanya itu khuf atau muzah tadi, itu jarsidin syaratnya adalah suci keduanya. Jangan sampai najis atau terbuat daripada barang nang najis. Syaratnya lagi jarsidin harus suci. Jadi syaratnya 3 macam tadi itu. Walau labisa khuffan fauqa khubbin li syiddatil bardi masalan. Fa in kanal a'la salihan lil masjidunal asfali sahal mahsul a'la. Jikalau seseorang memakai akan itu sepatu tadi fauqa khuffin, dilapis dengan khuf lagi. Li syiddatil bardi, karena bersangatan dingin. Luar biasa dinginnya. Masalan seumpamanya.
Fa in kana a'la, jikalau adalah itu khuf bagian atas solihan bagus untuk disapu. Dunal asfali, bukan lapisan bagian bawahnya, bagian dalamnya. Dalam artian lapisan yang kedua ini lebih bagus. Bagian yang pertama bocor-bocor rusak. 2 lapis berarti. Sahal masul a'la, maka sah menyapu bagian atasnya saja. Mengusap bagian atasnya saja. Jadi kalau orang itu memakai, karena dingin 2 lapis sepatunya. Yang di atas bagus lapisan keduanya. Lapisan pertama yang di bawah itu tidak bagus. Sahkah menyapu yang bagian atasnya? Iya sah. Ropopo isidin. Ada bapak. Sah. Wa in kanal aspalu salihan. Jikalau yang bagian bawah lapisan yang pertama itu bagus. Nah. Wa in kanal asfalu salihan, jikalau adalah bagian bawahnya, bagian lapisan yang pertama itu bagus. Salihan limasi, bagus untuk disapu, artinya memenuhi syarat. Dunal a'la, bukan bagian luarnya. Nah, bagian luarnya rusak, tapi 2 lapis karena dingin tadi. Pamasal asfala, maka dia menyapu bagian dalamnya. Lalu apa? Sah hukumnya. Jadi menyapu bagian dalamnya. Jadi kalau di luarnya itu kada bagus, di dalamnya bagus, sapu yang di dalamnya, jangan yang di luarnya, maka itu sah jersidin. Apabila yang di dalamnya kada bagus, yang di luarnya bagus, sapu yang di luarnya, sah hukumnya. Yang ketiga, au a'la, atau seandainya yang diusap mujah tadi, yang di luar. Au a'la, atau bahagian luar tadi itu nah kada bagus, yalah, kada bagian laus. Au a'la, atau bagian luarnya kada bagus. Pawasalal balalu, maka sampailah oleh basah tadi lil aspal, bagian bawah, maka sah hukumnya juga. Nah, jadi 3 masalahnya lah. Kalau orang bagus, di dalamnya tidak bagus, memuruk sepatu khuf tadi 2 lapis. Di dalamnya kada bagus, di luarnya bagus. Disapunya yang di luar, sah yang di dalam. Apabila yang di dalamnya bagus, yang di luarnya tidak bagus, dia itu harus menyapu yang di dalam baru sah. Terkecuali apabila dia menyapu yang di luar tidak bagus, wasalal balalu, sampai basahnya nih ke bagian yang pertama di dalam tadi, maka hukumnya sah. In kasadal aspala, itu pun harus syaratnya ada. Bagian luarnya ini, bagian luarnya rusak, sepatunya 2 lapis. Itu pertama harus basahnya sampai kepada bagian yang kedua. Yang kedua bahwasanya syaratnya bila luarnya rusak, itu harus mengkasat, meniatakan bahwasanya membasuh yang rusak tadi itu adalah niatnya membasuh yang baik yang lapisan pertama di dalam tadi. Seperti itu. In kadal aspala au kasadal humamaan. Atau dia mengkasat, meniatakan membasuh bagian atas yang rusak dan membasuh bagian bawah yang baik tadi, maka hukumnya sah, hukumnya seperti itu. Nah, itu. La in kasadal a'la fakat, kada sah dia itu cuma mengkasat, meniatakan itu membasuh bagian atas saja. Nah, jadi kalau hanya meniatakan bagian atasnya, kalau yang rusak tadi di atas kada sah. Wa in lam yaksud wahidan minhuma bal kasadal masafil jumlati azza fil asah. Seandainya kada ada berniat apa-apa, Bang. Ini kalau sepatunya lapis 2, tidak ada berniat membasuh di atas, kada ada yang rusak tadi itu. Membasuh di bawah ta'ono, kada ada juga. Tidak ada niatnya sama sekali. Maka yang mana? Secara jumlah jersidin itu seluruhan dia dah kada berniat-niatan. Pokoknya kau sapu sudah sepatu ini mengganti pembasuh batis tadi. Salah sah jersidin, hukumnya menurut kaul yang asah. Iyor hadir guru. Oh ya, iyong. Masyaallah iyong. Ya masyaallah iyong. Barakallah iyong. Kuni iyongnya ada nandakar ni maulah moderator ni nah yang ngalih. Kayak apa caranya mula moderator ni, ulun bingung juga pengaturan kalah. Kadada nah di sini moderator. Oh, ini ada cara-caranya lah. Oh iya. Iya.
Ya, pala penderator jerbuannya picik guru moderatornya aja. Oh, ini moderator lah kayak itulah. Nah, tambah moderator di sini mana tadi ulun piciknya juga lah. Aduh, gimana tadi moderator? Iyalah moderator tidak Mustafa. Jadi hostnya. Ada caranya guru? Iya ada caranya. Ya, iya anu Yong. Iya itu kada tahu on ya ulun ini. Nah sampai sini kita nanti besok baru kita wayam sol mukim yauman walailatan. Jadi sampai sini kita ulun ulangi lagi. Jadi boleh kita itu menyapu daripada wudhu tadi di atas sepatu dengan syarat yang pertama memasangnya dalam keadaan bersuci. Yang kedua bahwasanya khufnya itu dalam keadaan menutupi tempat kita itu tempat apa tadi itu tempat menutupi tempat batis kita sampai kepada mata kaki tadi. Nah, yang kedua Jersidin bahwasanya sepatu itu harus kuat dibawa berjalan ke hulu ke hilir turun naik gunung kuat. Nah itu Jersidin itu harus kuat. Yong salam aja dengan bos lah. Nah, jadi guru hub atau muja ini harus sepatu bahan kulit atau semacamnya yang kada tembus air. Ya mestinya harus dengan kulit. Tapi di dalam kitab lain itu ada madakan harus tembus dia resap kulit tapi kuat. Tadi kan artinya menutupi itu bukan berarti Jersidin menegah kita untuk melihat. Dalam artian ada barang, ada sepatu atau muza yang bisa dilihat kaki kita. Bisa jadi itu benda yang tipis tapi kuat. Tapi kelihatan kaki kita. Seperti itu Safinatun Najlah. Masalah. Tinggi. Amunnya kaca bang takutannya. Amunnya kaca pecah kayak pak. Tinggi. Ini kuat. Plastik. Berarti. Yang bagus. Yang disuruh disarankan tuh yang resap lah. Khuf itu. Yang meresap artinya. Engkau ya ini ya. Ya silahkan yang ada bertanya silahkan. Artinya bukan masalah ini saja kita bertanya. Ini kan sisinya tanya jawab sudah. Maksudnya kita mujakarah. Boleh aja. Berarti kaos batis bisa aja lah guru disambar khuf kada bisa. Karena kaos batis itu kada kuat dibawa berjalan. Nah, ada orang mengartikan kaos kaki aja. Nah, kada kawa. Ini kan syaratnya harus kuat dibawa berjalan musafir. Turun naik gunung, turun naik, dibawa berjalan lah. Kalau kaos itu kada kuat dibawa berjalan, kecuali kaosnya kuat. Tinggi teknologi modern. Menikah di bulan Ramadan ini apa hukumnya guru? Boleh aja menikah itu. Asalkan cukup syaratnya. Wawan Setiawan lah. Tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi. Iya. Silahkan kalau ada yang bertanya silahkan. Maksudnya absen dulu. Enggak, kalau kada bertanya kita istirahat. Soalnya ini bulan puasa. Enggak, kada tapi kawalawas kita berpandir. Hemat taring rakongannya. Murah biayanya. Abahnya terima kasih. Guru bujurkah mandi wajib itu kawa dicicil? Boleh, kada apa-apa. Mandi wajib itu boleh aja, artinya tidak sekaligus. Misalnya malam kepala, siang nanti seluruh badan, kada apa-apa. Boleh, karena sunat aja semalam itu, mandi wajib itu hukumnya sunat, itu tatabu, langsung tuntung di situ, langsung selesai di situ. Amin, amin, saya fulani masalah. Nge. Jadi kalau kita tuh mandi wajib, boleh aja separuh dulu mandi, nanti niatnya menyambung lagi.
baca tuh kayak apa tuh, bacaannya tuh kayak apa? Bacaannya. Mandinya pertama niatnya bujur ya, sengaja aku mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Nanti kalau kita habis separuh, misalnya selesai siang kita baru kita lagi mandi, nanti niatnya boleh aku menyambung mandi wajib, boleh diniatakan sama seperti awal juga boleh. Ada apa-apa. Enggak. Niatnya tuh kalau di dalam kitab lain wasil namanya, menyambung. Sama dengan orang misalnya mandi wajib tetapi ada cat misalnya di sini. Nah, ini kada perlu lagi diulangi mandinya, ini dihilangkan catnya, langsung di sini sengajaku mandi wajib atau menyambung mandi wajib karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Maka hukumnya adalah sah mandinya jadinya. Sebegitu juga dengan mandi tadi. Kalau mandi tadi misalnya kada tuntung separuh, sambung misalnya ke mana, ke sungai lagi. Niatkan menyambung mandi. Nggih, guru 4 betakun ulun kada kawa kita nih. Ulun betakun kalau kita berzakat fitrah di lain daerah, tidak di tempat daerah. Cari rezekinya. Seperti inilah meljadaja. Pada dasarnya bahwasanya memindah zakat fitrah itu hukumnya haram walaupun di sebelah kampung kita. Kalau di kampung kita ini berhajat, banyak aja ada apa mustahiknya. Maka memindah zakat fitrah itu hukumnya adalah haram. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in. Nanti adakah yang membolehkan? Ada aja yang membolehkan. Seandainya di satu tempat itu yang kita pindahkan itu, dia itu berhajat terhadap itu fitrah kita tadi itu. Maka boleh kita memindahnya. Yang kedua bahwasanya misalnya orang yang di kampung sebelah itu lebih berhajat. Atau dia kerabat kita, maka hukumnya boleh. Walhasil boleh aja memindah itu. Tapi kalau hukum dasarnya adalah haram. Seperti itulah. Kurma dahulukah apa minum nang dahulukan Ustadz? Ya, di dalam kitab Sarasitin yang bagusnya bahwasanya kita itu makan sesuatu yang tidak dimasak, terutama buah-buahan. Jadi didahulukan kurma. Seandainya tidak ada kurma, maka diutamakan air dingin, air putih. Air putih itu diutamakan jam-jam. Walaupun ulama habis itu kadang membedakan air putih, air jam-jam kata serah. Tapi yang paling abdal seandainya tidak ada makanan buah-buahan, itu utamakan minum air jam-jam dulu. Kalau ada air jam-jamnya, kalau tidak ada ya kurma, buah-buahan atau sesuatu yang tidak dimasak. Kalau tidak ada yang dimasak, buah-buahan, utamakan yang manis. Itulah. Itu. Zakat fitrah itu boleh aja berdahulu. Kada salat, tarawih, puasa saja. Aku salat, kada puasa tapi tarawih sah, tarawihnya sah. Puasa, salatnya yang ditinggalkan itulah yang menjadi dosa. Kalau tarawihnya kan lain ibadahnya. Guru waktu habisnya mengusap khuf itu sampai batal. Kah wudu atau kayak apa? Kayak tayamum. Nggih. Itu kayaknya besok sebenarnya, tapi lu pada akan tahu inilah. Waktu habisnya mengusap khuf itu sampai batalkah? Ya, kalau orang yang waktu batas mengusap khuf itu bagi orang yang mukim sehari semalaman, bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Nggih. Dihitungnya kapan? Mulai batal wudunya nanti. Mulai batal wudunya dia memakai memakai khuf tadi. Jadi boleh seharian memakai khuf. Memakai khuf seharian. Karena kalau berwudu kulir melepas, boleh jadi rumah itu diusap dengan khuf. Tapi jatahnya mengusap di sepatu tadi cukup waktu 1 hari aja bagi orang yang mukim. Tapi bagi orang yang musafir itu 3 hari. Ini. Nah, tapi keluarga guru yang di kampung gitu, apa maksudnya apa? Keluarga yang di kampung. Iya kada apa-apa. Maksudnya boleh aja saja hukumnya. Hendak perilaku kita yang memindah zakat fitrah tadi itulah yang haram. Jamnya melda aja lah. Maksudnya saja tetap kita tuh tetap aja umailah jam-jamnya apa tuh. Nang kada dai. Engge kalau hendak ada wadah ulun ada insyaallah. Waalaikum guru ya masalah. Yang dijakati. Oh. Maksudnya tapi keluarga guru yang di kampung yang dijakati. Iya kada apa-apa. Maksudnya kalau keluarga yang membutuhkan itu boleh jadinya. Makanya jarulun tadi ada haram itu kalau memindah tanpa alasan. Kalau ada alasan misalnya zakat fitrah tadi keluarga bahajat di kampung itu ya ada apa-apa hukumnya. Boleh saja jadinya. Seperti itu. Nah,
Assalamualaikum Muhammad Hadi. Masya Allah, tabarakallah. Enggak. Kita cukup sejam-jam lah. Nantilah yang ini kan, yang majelis khusus yang ini, yang apa namanya ini, yang kitab Fathul Qarib ini ada di YouTube-nya sebenarnya. No, YouTube-nya tuh Mustafa Al-Qurawi Mustafa kalau tidak salah YouTube-nya. Ini di situ. Maryam, Masya Allah. Maryam, terima kasih. Batakun pemakaian khuf itu karena ada sebab apa Abah Guru? Boleh juga karena sebab. Orang dulu kan karena sebab dingin. Lisiddatil baradi ya tadi alasannya kan. Karena memakai khuf itu 2 lapis karena apa? Karena apa? Bersengatan dingin lalu melapisnya 2. Artinya walaupun tidak ada sebab, kenapa apa memakai khuf itu? Memakai khuf itu tidak menjadikan sebab harus ada sebab. Harus ada sebab enggak. Artinya kita hendak memakai sepatu itu, ada apa-apa. Boleh aja kita memakai di rumah pakai sepatu. Maharatnya seharian semalaman bersepatu, melatihan jadi artis. Masya Allah, ya. Artinya boleh aja. Ya, karena kan ada namanya mukim. Mukim itu berarti kada kemana-mana. Di rumah aja. Ya. Guru bila khuf atau muja itu rusak pas dipakai batal lah wudhu kita. Mun wudhunya kada batal. Khuf itu kan batal juga kalau wudhunya batal. Maksudnya apabila kita batal berwudhu itu boleh kita kadang memacul khuf itu, tidak melapas muzah tadi itu. Tetapi kalau khufnya itu rusak dengan kelihatan bawahnya atau kelihatan bagian anggota wudhunya tadi dengan sebab kerusakannya tadi, maka kada lagi kita menyapu. Khuf itu harus dilepas. Syaratnya tadi harus boleh aja kelihatan di bawah, tetapi menutupi antara sekelilingnya. Sapinatun aja. Kan pian bisa membacanya tuh sapinatun aja. Pian bisa membaca kalau di kitabnya tuh. Pian kan bisa membaca kitab. Menurut ulun banglah, pian ini bisa membaca kitab. Mohon masalah pian, nah kada tahu lah. Cuma kalau melihat dari pertanyaan pian ini sebenarnya membaca ke kitab. Membaca kitab. Cuma untuk lebih jelas saja pian itu. Ini ilham di masalah. Imam Mardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru misal pas hari raya di kampung orang pas ada gawian. Bajakat fitrah di kampung asalkan untuk di tempat gawian. Kada apa-apa. Pian itu pas di kampung misalnya. Bajakat fitrah kada apa-apa sebenarnya. Guru misalkan pas hari raya di kampung. Kita kan di kampung. Nah pas ada gawian. Bajakat fitrah di kampung. Asalkah atau di tempat gawian? Kalau pian misalnya pas rahat di gawian pian, maka pian bajakat fitrah jadi pas gawian pian. Kalau pian pas di kampung pian, bajakat jadi kampung pian. Sama dengan orang berisi 2 bini. Bila kalau gilirannya di kampung sebelah, dia bajakat di kampung sebelah. Kalau pas gilirannya di kampung A, bininya, maka bajakatnya di kampung A-nya itu, bukan di kampung B. Seperti itulah, di mana kita bertempat, di situlah bagus kita berjakatnya. Allah alam, zakat fitrah. Zakat fitrah itu boleh aja. Kalau kita awal Ramadan, boleh. Amin ya Rabbal Alamin, Abdul Khair. Nah, Abdul Khair kan apakah ada naik? Minta izin guru lah umpat menyimak romyan. Sama-sama. Ulun ni riget gurai. Rancak tercabur terus kayak apa solusinya? Guru supaya kada tercabur lagi. Ya sama-sama kita berdoa. Ulun berdoa, pian berdoa. Mudah-mudahan kita ini sama-sama diterima taubat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita itu bertaubatlah. Bertaubat kita. Ulun je banyak dosa banyak benar dosa ulun. Jadi ulun minta kita senantiasa beristighfarlah kepada Allah taala. Terima kasih sama-sama masalah. Pantasan aja di Makkah Madinah ada orang yang salah pakai sepatu. Iya. Masalah. Terima kasih banyak Maryam lah seberitaan. Kirimannya sampai. Belum ulun lihati, tapi ulun dihatakan anak ulun tadi aja. Dihatakan ada bang sudah wadai bingka. Masalah. Terima kasih Maryam, rezekinya insyaallah mudahan berlimpah. Dengar. Sambil menjawab pertanyaan. Oh, ini yang di atas ini kada bisa mendengar ulun lah. Ulun bujur.
Ada bisa kita mendengar ulun, masyaallah. Ini. Assalamualaikum guru, sempat mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ulun tadi melepas, masyaallah. Ini guru saling mendoakan sama-sama ini. Ulun membaca juga guru, tapi kada ada penjelasan yang ulun bertakun lawan pian. Ulun membaca guru, tapi kada ada penjelasannya. Jadi itu kah ini. Sabitan aja. Makanya ulun pian itu bisa membaca kitab. Karena ulun tahu kalau orang bertakun itu yang bahasa kitab dan kada membaca kitab itu ketahuan. Pertanyaannya dari pertanyaannya ketahuan. Ini. Pertanyaannya agak rumit sedikit. Assalamualaikum Bapak Guru. Waalaikumsalam. Jati hari masalah. Tadi kada mendengar, ulun kada bisa mendengar lah. Jam berapa buka puasa guru? Bila orang bercatok daun bukaan kita. Guru anak ulun rancak benar, kejang-kejang kayak apa menambahnya. Nah, tahu ulun inilah step lah. Waalaikumsalam Jati hari. Masya Allah. Enggih. Dari mana pian? Dari Sampit Bapak Guru. Oh dari Sampit ya enggih. Masya Allah, Maria Minggi, wah banyak tahap Maria lah. Pokoknya terima kasih untuk buka puasanya. Oke, yang di bawah silakan typing. Kalau ada masalah, insya Allah kita jawabkan insya Allah. Insya Allah seadanya kita kan nilainya mujakarah gitu, mujakarahan kita. Sampai, Oke, Sapinatun aja terima kasih, Sapina, terima kasih Aulia Rizki Cinal. Oh ya. Wadah ulun masih sejam kurang lebih 40 menit lagi wadah ulun. Assalamualaikum guru buka puasa. Makan dulu baru baca doa, sebelum makan baca doa dulunya hanyar basir. Haji Basir. Masya Allah Pak Ustadz Haji Basir, Masya Allah. Enggih. Baca doa puasa itu di dalam kitab Sarasitin, boleh aja berdahulu kita membaca doa hanya berbuka. Atau kita itu berbuka hanya baca doa, terserah. Enggih. Enggih, jadi kada bermasalah. Jadi di dalam kitab Sarasitin itu ikhtilaf ulama mengatakan ada madahkan berbuka berdahulu hanya membaca doa. Habis itu ada juga madahkan berbuka dulu hanya berdoa atau berdoa dulu hanya berdoa. Jadi kada jadi masalah. Baca doa makan kalau kada hendak. Nggih, aji kayak itulah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ailia, masyaallah, terima kasih. Ya Haji Basir, masyaallah. Ulun polo pian Haji Basir lah. Nggih. Mudah nai sudah ulun polo rupanya pian. Nggih. Umaila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang di atas adakah yang bertanya? Silahkan pada yang sana Abdul Khair. Silahkan kalau mau. Enggih. Ini ya assalamualaikum Kanda. Guru. Waalaikumsalam. Nggih. Ini ulun hendak takun non pian lah. Mulai malam di room Abah Banjar semalam ulun nempat takun ngerti beli akan naik. Kenapa tuh? Ngalih kalau pertanyaannya biar jadi kada dinaikkan orang. Ada guru ay. Minta penjelasan secara aja ulun. Ini ada kan kalimat apa ngarannya? Min alamatil i'timadi alal amali tuksanur rajai inda wujudi azzalali. Nah itu Kak guru kayak apa itu? Kalau bacaannya kayak apa tuh di kitab mana biar ngambil? Di kitab Nasul Ibad kah? Ini kutipan aja guru, makanya minta penjelasan kutipan di Hikam. Nah, soalnya itu ada di dalam kitab Nasul Ibad. Ulangi aja. Kalau ulun hafal lah, ulun kada ingat juga hafal kada ulun di kalimatnya itulah. Min alamatil i'timadi alal amali nuksanur rajai inda wujudi salali. Apa nuksano apa tadi tuh? Nuksano ar-rajai. Ya. Inda wujudi azzalali. Nah itu nah. Itu bagus, pertanyaannya bagus. Karena itu di makam orang wasil ilallah. Jarsidin apa ulangi tadi lah? Apa tadi? Ini ulun stop dulu karena ini panjang penjelasannya. Karena ini masalah makam-makam lah. Di sini sudah berpuasa guru. Enggih.
Wa Min min alam i'timalin amin abah banjarnya adalah. Ini abah banjarnya makasih. Wa min apa tadi? min alamatil Wa min i'timadi. i'timadi. Wa min alamatil i'timadi lah. Nggih. Mm. Wa min alamatil i'timadi. Sudah. Ya, sudah ulun hafal dah. Nggih. Nggih. Jadi Jersidin setengah daripada apa namanya itu alamat kita itu bahwasanya kuat keyakinan kita itu, iyalah itu kuat keyakinan itu kita Jersidin, yaitu kurangnya apa tadi rajai indah apa tadi? Rajai indah wujudi azalali. Ya, bujur itu makamnya lah Abdul Khair lah, itu makamnya sudah orang sudah anggaplah waliullah ta'ala sudah. Karena wali itu ada dua macam gina. Ada yang benar-benar raja dengan Allah Ta'ala apabila dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala, kesubihan Allah Ta'ala di antaranya. Waktu dia itu dalam keadaan panafillah. Ada juga orang itu yang merasa diliputi kesempurnaan Allah Ta'ala. Maka dia kada perlu lagi mengharap. Berkurang pengharapannya dengan Allah Ta'ala itu bukan berarti dia kada berharap. Karena dia berkurang mengharapkan dengan Allah Ta'ala itu karena dia mengetahui sifat ilmu Allah Ta'ala itu meliputi akannya. Sehingga jangankan ujarnya aku ini begeritik, bekahandak, begeritiknya sudah diketahui Allah Ta'ala. Jadi maksudnya inna nuksal rajai indah ketika terangnya itu Allah Ta'ala, indah tajalinya Allah Ta'ala itu maksudnya itu ketika orang itu, nah ulun pastilah menjelapakannya lah. Ini pian harus paham bujur-bujur. Paham, karena ini ulun kadang menjawab yang lain. Kadang menjawab dulu yang lain lah. Karena ini masalah makam ma'rifatullah namanya. Di makam ma'rifatullah itu seperti inilah. Ulun jelaskan ada dua macam. Jadilah dan sanaklah Abdul Khair. Itu pian memahaminya itu jangan artinya kada lagi berharap dengan Allah Ta'ala kada. Karena orang yang sudah makam panapillah dalam artian sudah wasil itu nanti di makam duanya itu pian lihati ulun supaya pian paham. Karena nanti kalau kita sudah wasil kepada Allah Ta'ala itu nanti di waktu kita wasil itu kita ada diberi oleh Allah Ta'ala keadaan namanya hal keadaan kita. Hal keadaan kita pertama bisa kita merasa fakir. Anggaplah satu sifatnya dulu dari sifat Allah Ta'ala yang dinampakkan. Karena tadi kan kalimatnya tadi apabila dinampakkan itu sifat kebesaran Allah Ta'ala maka berharap kita tuh kurang terhadap Allah Ta'ala. Seperti itu. Ini kan kayak ini penjelasannya. Jadi kalau kita tuh sudah di makam namanya makam wasil ilallah, nanti kita diberi dua hal keadaan. Dua hal keadaan itu ini orang yang merasa aja nanti akan tahu. Dalam artian dua hal ini seperti ini. Nanti kita itu dalam kepanaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat kebesaran Allah Ta'ala. Kemuliaan ilmunya, kekayaan Allah Ta'ala itu dibukakan dengan kita. Nah disitulah tuh kada noksan nanti kita. Kada berkurang raja kita dengan Allah Ta'ala. Tetapi malah bertambah kita berharap kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Apabila dilihatkan ilmunya Allah Ta'ala, dilihatkan kekayaannya Allah Ta'ala, dilihatkan keagungannya Allah Ta'ala, maka tumbuh diri kita yang melihat di waktu kita kepanaan tadi, seluruh yang ada pada diri kita ini fakir. Jadi kita tuh berharap kada berkurang. Paham? Satu masalah. Yang kedua, apabila kita itu dilihatkan oleh Allah Ta'ala kebesarannya itu meliputi kita. Ini bukan melihat, tapi meliputi kita. Yang tadi merasakan kebesaran Allah Ta'ala, ini merasa diliputinya. Walaupun keduanya ini sama sebenarnya. Cuma rasa yang diberikan Allah Ta'ala nanti berbeda. Merasa melihat kebesaran Allah Ta'ala di gerak kita, merasa kita fakir tidak bisa bergerak. Paham? Itu jadi kita itu mengharapkan dengan Allah Ta'ala terus. Kada nuksan jadinya. Kada kurang berharap kita, malah bertambah berharap karena kita melihat fakir. Yang kedua ini merasa diliputinya. Merasa diketahuinya terus. Bergeraknya iya, kudratnya iya, ilmunya iya dengan kita. Nah disinilah kita kada perlu lagi meminta dengan Allah Ta'ala. Kalau nuksan itu masih kurang. Ini kada ada lagi mengharap. Paham ya? Paham dua macam ini? Pandangannya di musahadah dan murakabah, tapi timbulnya di rasa. Keduanya itu timbulnya di rasa nanti. Pian harus paham itu. Itu diberikan ketika kita itu namanya tajali mesra nanti dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Di situ pian hanya tahu kena itu. Makanya pian perlu mengetahui kenapa keadaan wali itu ada nang kaya, ada nang kada. Iya.
Bila inya kaya berarti dia itu bersyukur dengan apa yang diberikan. Kada berharapnya. Kada perlunya berharap. Kada perlu semakin diberi kekayaan semakin nampak kekayaannya dengan Allah Ta'ala. Kurang berharapnya dengan Allah Ta'ala karena dia memang pasrah di situ sudah. Adapun orang yang fakir ini misalnya yang wali yang fakir ini itu sama aja kedudukannya sebenarnya. Dia melihat kekayaan Allah Ta'ala, aku ini kada meminta gin, diberi juga oleh Allah Ta'ala ajarnya. Tapi dia tuh malu memintanya. Malunya. Semakin dia malu dengan Allah Ta'ala, maka menunjukkan semakin kepakiran dia, semakin tajalilah kemuliaan Allah Ta'ala tadi. Nah itu dua sisi itu, adinglah harus paham pian memahaminya. Nah itu kalau ulun jelaskan itu lebih panjangnya itu, panjang penjelasannya karena itu adalah makam keadaan seseorang ketika dia panafillah di waktu wasil dan sesudah wasil. Itu. Jadi penjelasan itu hanya bisa kita menjelaskan kecuali orang bisa merasakannya. Kalau kadang ada bisa menjelaskannya. Ampun maaf ya Bang Ulun itulah. Karena itu hal keadaan seseorang setelah kenal dengan Allah Ta'ala. Coba pian pahami di ujung kalimatnya itu. Coba baca lagi ujung kalimatnya. Inda wujudi Wanuksanul rajai inda wujudi azzalali. Ya lah. Nuksano ar-rajai inda wujudi azzalali. Ya, kurang berharapnya seseorang itu ketika sudah nampak. Apalagi yang diharapkan. Menurangnya ada. Iya, sudah merasakan. Itu makamnya di situ nantilah. Nah, jadi wa min alamati apa di pemulaannya tadi itu? Min alamatil i'timadi alal amali. Ya, jadi jersidin setengah daripada kita tuh berpegang daripada amaliyah kita, i'timad tuh kuatnya kita alamat tanda kita alamatnya itu kita berpegang kepada amaliyah tadi, jersidin kurangnya itu berharap apabila sudah timbul. Artinya kita itu bila beramaliyah, bila sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala, maka kita kada berpegang lagi dengan amal kita. Dengan amaliyah itu lagi lah. Iya kada. Coba lihat tipian PT Ulun yang baru Ulun posting tadi, atau di YouTube Ulun yang baru Ulun posting, MT Nurul Mustafa. Nah di situ pian baru paham nanti di situ. Yang baru Ulun posting di PT MT Nurul Mustafa. Oh, nah ya, itu baru pian paham. Nah di situ. Jadi ala jadi wamin alamati apa tadi? I'timadil apa tadi? Wamin alamati apa tadi? I'timadil alal amali, yaitu nuksanul rajai inda wujudi azzalali. Indah wujud jalali itu bujur sudah. Ini Assalamualaikum Abah Banjar, masalah Abah Banjar, masalah. Belum merasapi jawaban pian dulu itu. Nah, terima kasih banyak dulu. Dua tuja dulu pian rasapi. Karena sisanya gampang yang itu. Bila paham dua itu, insyaallah itu kada bisa dijelaskan kecuali kita tahu nanti masalahnya. Banyak dua macam. Guru. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Masalah Abah Banjar. Selajur pamit ulun lah, guru lah. Selajur pamit ulun lah. Turun. Wah, kemana? Ini ya, parak bukan buan pian lah. Buan ulun awas lagi jam. Assalamualaikum. Wah, subhanallah, masyaallah. Iya, masyaallah. Manfaatkan aja lagi buan para wali jabah. Ini masalah. Mencari pahala kada lagi nang kenalinya sifatnya. Ini bujur itu Ghazali ini. Itu. Wayan di hati yang di PT Ulun baru andak tadi itu. Nah, itu seperti itu. Kalau hendak lengkapnya di YouTube. Ini memandang anugerah itu seperti apa nanti itu seperti itu sudah makam orang yang sudah makam wasil sebelum dia wasil. Ini masyaallah Abah lama masyaallah alhamdulillah Saifuddin waalaikumsalam. Ada yang bertanya silahkan. Yang di bawah silahkan ulun sambil membaca yang di bawah. Terima kasih. YouTube-nya apa guru? MT Nurul Mustafa Lamandau. MT Nurul Mustafa Lamandau YouTube-nya. Ini MT Nurul Mustafa Lamandau. Kalau yang ini YouTube-nya Nurul Mustafa Al-Qurawi. Nurul Mustafa Al-Qurawi nah salah. Ini. Kalau YouTube yang satu itu yang biasa itu Nurul MT Nurul Mustafa YouTube-nya. Ini. Jadi Abah Banjar nah ulun naikakan Abah Banjar nih buka sako sidinilah soalnya anjir nih Abah Banjar enggak soalnya kita ada anak dipandirakan Abah Banjar masalah makam itu
Karena orang banyak tersalah di makam itu Abu Banjar. Minta naik ya pian Abu Banjar. Biar rame Abu Banjar. Oh tutup kah? Turun jadi ayah Banjar naik. Inggih. Mudahan Sidin mau naik. Inggih. Iya, men. Nah itu. Inggih. Assalamualaikum guru. Naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para lapar ini bagus kan Pandir itu. Inggih kadang-kadang keluar surangannya. Inggih. Waalaikumsalam apa daya? Masyaallah. Apa kabar pian? Alhamdulillah baik. Ulun empat betakun guru. Iya. Yang kayak kita misalkan bulan puasa, lalu kita nih bebacaan ramalan. Lalu nang kayak kita awak kita tuh nang kayak melayang tuh nah guru. Tapi masih sadar bebacaan aja. Yang kayak melayang. Nah apa itu maksudnya guru? Kalau pian kelaparan. Kadang kalau Nggih. pertanyaan ulun satu aja. Pertanyaan satu lah. Apakah waktu pian merasakan itu pian merasa lezat apa kada? Nah, makanya ulun tuh begitu akun guru ay. Nah, makanya seperti itu juga. Karena makamnya berbeda. Kalau makam orang mestinya merasa melayang tetapi merasa panah, merasa hilang, biasanya habis itu dia akan merasakan kelezatan. Kelezatan rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Adalah pian merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Merasa dekat dalam artian kita tuh seolah-olah menyaksikan terus. Adalah. Kalau itu ada merasakan bang guru ay. Nah itu. Jadi kena tuh ulun kada bisa kalau kada maksudnya kalau kita berpandir masalah hakikat sampai wasil itulah ulun perlu mengetahui di awalnya dulu, di awalnya. Karena awal itu pasti ada ciri. Orang itu mencapai kemarifatan rasam dengan rasam itu ada cirinya. Kadang menangis, kadang keluar air mata aja, kadang menangis, kadang dia sedih bisa, kadang dia tuh bahagia, kadang dia itu rasa plong, rasa terang dunia ini bisa, atau merinding, atau keluar keringat, itu macam-macam nanti cirinya. Ada juga misalnya seperti sampian tadi itu merasa hanyut ya, tapi rasa lezat dalam kehanyutan itu. Tetapi kita tetap dalam wiritan kita, tetap dalam musyahadah kita. Nah itu berarti mulai mesra namanya yang kita wiridkan, seperti itu. Inggih. Makanya ulun hendak tahu julun awalnya wiritannya apakah istiqamah. Walaupun kada istiqamah kada jadi masalah. Yang penting pian mengetahui keadaan itu. Naik Abah Banjar. Masalah Abah Banjar nih. Biar menunggu puasa agak ramai sedikit Abah Banjar. Inggih. Mun kada ulun turun lah. Naik Abah Banjar. Ya tak. Nah, kalau Abah Banjar ini mantap orang menjawab. Nah, masalah Abah Banjar. Inggih. Masalah ayahanda naik mau sidin. Alhamdulillah. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh bacaannya tuh? Waalaikumsalam. Ada aja pangjar ke waka-waka. Tintang sebarang. Si Dayat. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Nah, Rungkat dulu minum pian tuh. boleh izin bertanya guru. Habis dari ruangannya. Enggak apa Banjar kayak apa pian sehat ya kah? Nggih, alhamdulillah berkat doa bian Pak Guru. Bah, doa piannya insyaallah alhamdulillah. Enggak. Abah boleh izin bertanya, Abah? Iya. Nah, kita nih Kak, orang jauh nih. Kalau minta ijazah tasbih, ijazah salam itu bolehkah? Ijazah tasbih atau apa lagi? Bersalam-salaman dulu. Oh iya. Ijazah tasbih atau bersalam-salaman itu kan musafahah itu. Mestinya pian kada bisa lewat jauh. Maksudnya jauh dan lewat HP kada bisa kan bersalaman, kada mungkin. Setiap ijazah itu bagusnya kita ambil adalah multaqa, bertemu dengan gurunya. Biar tahu gurunya ini yang diijazahi, yang diberikan ijazah. Yang diijazahkan tahu, ya orang yang diberikan ijazah pun dia tahu. Jadi kalau mau mengambil ijazah, itu lebih bagus pian multaqa. Berkatnya lebih besar. Nah, dan itu memang seperti itu kalau kita mengambil sanad keilmuan seperti itu. Ya, makasih guru penjelasannya. Enggak, seperti itu. Adi 79 naik ya Abah.
Engge hadi mana guru anu Abah Banjar ulun nekakan. Kalau kita merinding tuh dilihat juga anunya apa? Oh, hadi. Dilihat juga keadaan kita merinding itu dalam beramaliyah itu. Karena merinding takutan dengan merinding waktu kita itu merasap akan ilmu itu beda. Beda nantinya. Merinding misalnya beramaliyah di tengah hutan merinding, ya takut bisa jadi, kena angin bisa jadi. Assalamualaikum. Nanti itu. Jadi beda-beda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Nah, kalau 4 betakun lagi guru lah. Ya, Kalau masalah merinding tadi nah guru. Kalau kita nanti bang ya, tapi merinding kita, yang kayak ada angin sepoi-sepoi itu guru. itu tuh Abah Banjar yang bisa jawab tuh. Apa tuh Abah Banjar? Nah, silakan Abang Allah. Banjar. Iya kan udah jelaskan tadi sudah. Coba Abah Banjar lagi menjelaskannya. Ini. Jangan jadi jangan jadi penghalang, teruskan aja wiritannya tuh. Iya. Nggih. Seperti ini Dayatlah. Maksud Abah itu mungkin seperti ini. Apapun yang terjadi di waktu kita berwiritan jangan dihiraukan. Iyalah Bah. Nggih. Itu intinya seperti itu sebenarnya. Nah, hendak berbuka kawal nih. Jadi seperti itu Dayatlah. Memang kalau kita berwiritan istiqomah itu nanti macam-macam kita temui. Macam-macam kita temui. Ada yang orang umpat berwiritan dengan kita, ada yang orang mengiringi kita berwiritan. Itu macam-macam nanti ditemui kita. Biar saja kita bersikap tetap jadi istiqomah, berwiritan. Masya Allah. Pasti kita temui. Jadi kita kadang baru menceritakannya yang itu tetamu ini. Bahkan kita nanti jangankan orang yang ikut, diri kita ini nanti ikut berwiritan dia. Seluruh tubuh kita ini bisa ikut berwiritan nanti. Nah itu. Dalam artian mengikuti wiritan kita nanti dia. Karena apa? Karena dalilnya itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Bertasbih kepada alat-alat itu seluruh yang ada di langit dan di bumi itu sama bertasbih semuanya. Dan tasbih itu akan berbunyi dulu secara sir apabila hati kita berbunyi Allah Allah. Nanti apapun yang kita dengar dulu bunyinya itu seperti itu kalau masuk ke dalam hati kita. Tetapi belum lagi kita dengar. Tetapi masuk ke dalam hati kita bunyi apa aja nanti bunyinya, misalnya kita berzikir Allah. Kuat zikir Allah Ta'ala secara zahir, kuat secara batin. Allah. Luar dalam berzikir zahir. Nanti kita itu mesra dulu nanti. Mendengarkan sesuatu apapun bunyinya seperti zikir. Tetapi belum nampak zikirnya. Karena dia masuk ke dalam hati kita bunyinya langsung berubah menjadi Allah. Walaupun bunyi apapun nanti bunyinya. Bunyi sandal kita, bunyi apa. Bunyinya seperti zikir dulu. Nanti setelah kita itu dibukakan oleh Allah Ta'ala, diliputi oleh sifat samanya Allah Ta'ala, maka kita bukan mendengarkan di hati lagi. Tapi meliputi akan seluruhnya ini bukan mendengar dari aslinya bunyinya itu yang tidak berbunyi. Dan berbunyi nanti bunyinya seperti itu. Bunyinya sama, menasbihkan Allah Ta'ala. Berbunyi kah barang itu? Tidak berbunyi kah? Itu semuanya nanti sama bunyinya. Yaitu memuji kebesaran Allah Ta'ala. Nah setelah itu barulah kita tajali sifatnya itu di situ. Kesemuanya tadi. Baru tajali namanya. Setelah dia mesra sifatnya tadi, baru tajali sifatnya tadi. Jadi ada tahapannya yang langsung sempurna itu sifatnya lah. Kira-kira kayak apa tuh Abah Banjar? Ulun jelaskan tuh, ulun urutakan kah? Cukup. Ulun urutakan kah kada kah? Maksud ulun ini ulun menjelaskan nih Abah Banjar secara terurut tuh nah supaya orang tahu bahwasanya terbuka itu kada mesti langsung. Maksud ulun. Nggih, maksud ulun. Artinya kita tuh mesra dulu dengan zikir lisan kita, dengan lisin, dengan zikir kalbi kita, dengan zikir sir kita. Sehingga dia itu walaupun kita kada hendak berzikir, dia akan berzikir sendirinya. Masya Paham Allah. apa ya? Jadi tingkatan kita tuh berzikir dulu, zikir jahir kuat, zikir batin kuat. Sehingga dia mesra jahir dan batin. Artinya habis itu lalu dibukakan pintu oleh Allah Ta'ala namanya pintu zikir. Lalu kita kamu berzikir. Walaupun kita kada hendak berzikir, tetap kita berzikir nanti. Timbul hendak berzikir. Walaupun kada hendak berzikir. Walaupun dalam keadaan apapun. Tetap hati kita ini tetap ingat Allah terus. Karena sudah mesra berarti dengan tubuh kita. Dengan batang tubuh kita zikir tadi itu.
Jadi di hati ini selalu ingat terus dengan zikir. Satu, dua dah. Naik sudah seseorang ini dari makam zikir kepada makam jukir namanya. Diingatkan oleh Allah Ta'ala. Nah baru habis itu namanya baru dibukakan pintu zikir yang benar-benar. Belum lagi benar ini, dibukakan. Nanti bukan yang di dalam ini lagi kita mendengar di dalam ini sudah mesra. Nanti yang di luar bunyi apa aja. Bunyi banyu, bunyi hujan, bunyi apa aja. Seolah-olah itu masuk ke dalam hati kita bunyinya, misalnya kalimatnya Allah. Bunyinya tetap Allah. Walaupun gerintik hujan, bunyinya tetap. Walaupun bunyi kendaraan. Karena apa? Karena hati kita tadi semuanya itu kosong sudah. Tulisannya cuma Allah saja. Sehingga yang masuk ini, apapun yang masuk ke dalam hati kita ini, bunyinya pasti Allah. Karena apa? Karena mesinnya Allah. 3 tingkatan sudah. Bunyinya apa aja? Yang keempat bahwasanya apabila sudah mesra nang keluar tadi, yang masuk tadi Allah, maka kita kada perlu dia masuk lagi. Tetapi yang di luar nih bunyinya Allah, Allah, Allah sudah semuanya. Nah itu tingkatannya. Yang kelima kan yang berapa kada tahu pokoknya itulah. Ini tingkatan ulun secara tingkatan aja lah, secara tingkatan. Yang kelima nanti yang dijikiri itulah tajalli zahir dan batin kita, luar dan dalam kita. Itulah namanya wasil ilallah. Namanya sudah. Itulah tajalli namanya. Tajalli pada sifatnya, tajalli pada apalnya, tajalli pada zatnya. Fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Asalnya tadi mesra, luar dalam zahir dan batin, mesra dengan sifatnya, mesra dengan apalnya, sehingga zahirlah apal yang punya apal punya sifat tadi. Itu. Nah, kepanjangan ke Abah Banjar penjelasannya. Lebih rinci lagi, alhamdulillah. Maksudnya orang tuh sepertinya tahu tingkatan-tingkatannya tuh Abah Banjar. Namun kita kan kada tahu tingkatan, kalau kada mengalami itu Abah Banjar. Itu harus dialami. Itulah perjalanan salikin namanya sampai wasil. Ada yang langsung adalah, ada aja yang langsung. Cuma ulun ini secara literaturnya kan kita tuh secara berurutannya seperti itu. Padahal ulun kada tahu tuh kada ada di kitab Abu Yai, bahaya. Itu kada ada di kitab. Kada ada, cari biar kitabnya kada ada. Bisa bertanya lagi, Bah? Ya jarang yang langsung bujur itu. 1 juta dari 1 tuh mungkin ngalih wahai mencarinya. Masya Allah. Ila mayyastasu bi rahmati tadi. Kecuali orang itu memang Allah Ta'ala kehendaki dah. Iya Rasulullah. Masalah Mama Alia. Iya. Masya Allah. Termasuk Abah Banjarnya nah. Laduni. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya lagi, Bah. Hukum orang membuka ilmu ma'rifat masih di tingkatan orang itu yang mendengar ini masih awam, masih syariat. Hukumnya itu apa, Bah? Apa tadi itu? Membuka masalah ilmu ma'rifat di depan orang yang masih awam, masih tingkatan syariat, itu gimana, Mbah? ya. Sebenarnya kita mengajarkan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat yang tingkatannya lebih tinggi, itu yang tinggi itu sebenarnya haram pada hukumnya. Kalau orang kada mencerna sebenarnya haram hukumnya. Adapun orang yang mengajarkan itu dia harus melihat situasi, keadaan orang yang diajarkannya ini. Yang diajarkan nih, kan seseorang itu bisa aja menaikkan keterangan daripada dia yang jelaskan. Sebenarnya ilmu hakikat ini kada perlu, ilmu ma'rifat ini kada perlu belajar kitab ma'rifat. Itu tergantung gurunya, asalkan gurunya sudah wasil ilallah, sudah bisa mengalami. Dia bisa aja menaikkan tingkat penjelasannya, walaupun belajar tauhid ditingkatkan kepada belajar tauhid. Masalah memusahadahkan sifat, habis itu memesrakan sifat, sambil itu hanya meyakinkan itu sifat, habis itu memesrakan itu sifat. Itu bisa aja walaupun belajar ilmu tauhid. Artinya tergantung gurunya. Jadi gurunya harus bisa membaca situasinya sampai mana tingkatan-tingkatan orang yang ada di situ yang dia ajarkan. Pada dasarnya orang yang tidak paham, tidak mengerti langsung ke atas tanpa syariat itu bisa membahayakan. Makanya di dalam kitab itu disebutkan di dalam kitab Amal Ma'rifat ataupun di dalam Darun Nafis itu haram Jarsidin mengajarkan
sesuatu ilmu nang orang itu belum sampai kepada tingkatan tersebut. Wallah alam. Nggih, seperti itu. Nggih. Makasih Guru. Nggih. Jadi kita tuh misalnya belajar bolehlah guru mendengarkan aja. Mendengarkan aja boleh aja, mendengarkan aja sekedar tahu dulu. Nanti uruk pengamaliannya belajar dengan gurunya. Karena ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu perlu pengamaliakan. Bukan artinya didengarkan, bukan sekedar diketahui, tetapi harus diamalkan. Mengamalkannya kapan? Setiap waktu, setiap detik. Karena pengamalan ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat itu adalah musyahadah dan murakabah. Musyahadah dan murakabah ini kada bisa lepas. Setiap hari, setiap detik, setiap kita jaga, itu harus kita amalkan. Kalau kada bisa, kada sampai kepada ma'rifat, tetapi seseorang cuma mengerti ilmu ma'rifat saja, tapi tidak sampai kepada ma'rifat. Dalam artian ilmu itu mestilah diamalkan, baru dia bisa mencapai kema'rifatan. Itu pun kalau diberikan Allah Ta'ala kema'rifatan. Karena kema'rifatan itu hanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Bukan dengan amalia kita, bukan dengan usaha ikhtiar kita, bukan dengan petunjuk guru kita. Tetapi kita tidak bisa beramalia kecuali dengan petunjuk guru. Syariatnya selesaikan dulu. Petunjuk guru, amalia diberikan guru, semaksimal kita bisa mengamalkan, amalkan. Masalah ma'rifat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya dipelajari, amaliakan. Sudah. Kayaknya parah sudah Pak Guru nih. Hah? Parah sudah di sini, mau di sana kan Iya, terlalu parah. Kayaknya sadang dulu bahaya kita, ulun setengah jam lagi nah. Nggih. Setengah jam, minta maaf dulu semuanya. Minta maaf, minta rida kalau ulun salah pandir, banyak pandir. Insya Allah mudahan besok sore kita semua insya Allah bisa lagi hadir insya Allah. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan dan kehadiran pian ini di bulan puasa ini berkahnya bertambah-tambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Segala hajat kabul, baik dunia dan akhirat, segala urusan dimudahkan, segala hutang dilunaskan, mati dalam keadaan husnul khatimah, iman sempurna. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.